Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada beberapa orang yang meminta kepada saya jangan hanya mengkritik kesalahan-kesalahan orang lain. Sekali-kali lah begitu bahas orang-orang yang memang bisa diikuti. Nah, saya ini sebetulnya ya, kalau misalkan Anda ini melihat bahwa saya ini senang sekali mengkritik, kemudian sampai keluar bahasa bahwa semua itu salah kecuali kamu, dalam pengertian kecuali saya begitu. Itu sebetulnya pandangan yang keliru ya. Ya tinggal dilihat saja, berarti orang-orang yang tidak saya kritik berarti itu tidak ada masalah begitu. Atau kalaupun ada masalah itu tidak esensial begitu masalahnya. Atau dalam pengertian saya belum tahu apabila saya bercanggah dengan yang bersangkutan, apakah saya yang benar atau dia yang benar begitu. Jadi permasalahan agama itu selalu saya ulang-ulang kan, ada yang qat'i, ada yang zonni. Apabila permasalahannya itu zonni dalam pengertian dia itu dakik, terlalu dalam atau terlalu tipis di dalam khilafnya, di dalam permasalahannya, itu saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Dan itu memang sudah kebiasaan para ulama kita sedari dulu. Nah, ini saya melihat ada seseorang ya, seorang alim yang mana bagi saya beliau itu adalah orang yang cocok untuk diikuti. Dilihat dari segi usia, kemudian dilihat dari segi ilmu, kemudian dilihat dari segi cara beliau itu sangat memahami mana orang yang awam, mana orang yang alim. Jadi apabila kamu itu membutuhkan seseorang untuk diikuti, untuk dijadikan panutan, yang akan kita bahas ini beliau itu adalah salah satunya, yaitu Abuya Muhyiddin. Dan yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah contoh ya bagaimana tatkala beliau itu membahas tentang isu nasab. Akan kita saksikan. Aya nu ngajak debat jeung Buya, ajak diskusi. Ya jeung Buya diskusi nu geus caang euy ieu mah. Dek naon erek ngadiskusikeun panon poe keur jalma anu neuleu. Dina waktu ti beurang. Gerapek. Ai panon poe aya eueuh. Ti beurang gerapek euy. Nah, itu salah satu sikap alim ya. Jadi orang alim itu tidak semua tantangan debat itu diterima. Kan permasalahannya itu sebetulnya begini ya. Banyak orang-orang itu misalkan mengatakan, contohlah kepada saya dalam kasus ini. Misalkan kamu baca lagi kitab begitu ya. Kamu baca lagi buku, kamu ngaji lagi yang dalam. Itu sebetulnya perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena sedari awal kita itu tidak berhenti mengaji. Dari awal kita itu terus-terusan ngaji. Yang jadi permasalahannya kamu yang ngomong seperti itu ngaji atau tidak. Nah, maka keluarlah kebiasaan dari orang-orang alim itu. Tatkala sanggahan atau taruhlah ketidaksetujuan atas apa yang dikatakan oleh seorang alim tersebut, itu akan dilihat apakah rasa tidak setuju itu esensial atau tidak. Dan seharusnya memang perdebatan itu diantara gelanggangnya orang-orang alim, bukan orang alim dengan orang awam. Nah, Abuya Muhyiddin di sini beliau itu memahami betul posisi orang-orang yang dalam hal ini membatalkan nasabnya Ba'alwi. Itu kalau tidak awam ya jahil. Makanya kata beliau itu ada orang yang mengajak debat diskusi kepada saya, itu sudah seperti mendiskusikan adanya matahari. Justru kalau misalkan kita itu keluar misalkan siang hari, kemudian kita itu sudah tahu setiap kita keluar itu ada matahari, kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan matahari itu ada atau tidak, kemudian kita katakan ada, ayo debat sama saya, menurut saya tidak ada. Ya itu kamu tinggalkan saja orang seperti itu, karena ini sudah perkara yang amat sangat jelas, yang sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Nah, itu posisinya siapa? Abuya Muhyiddin ya. Dalam pengertian itu adalah posisinya seorang yang alim, karena perkataan itu yang ilzam, yang memaksa, yang mengikat, itu perkataan alim kepada awam, bukan perkataan awam kepada alim ya. Jangan dibulak-balik seperti akhir zaman sekarang ini. Ti beurang di luar.
teu kahalangan ku aling-aling ger da aya nu rek diskusi diskusi naon eta panon poe eta aya eueuh tah siga kitu euy teh kitu barang geus caang barang geus tetep ti baheula ge geus tetep ceuk ulama ge geus tetep kitu kan darak-darak teh rek dimasalahkeun kitu tah bisa yang nyaho nu ngamasalahkeun teh nu lolong. Nah itu. Udah kita vonis aja orang yang mempermasalahkan itu buta, sudah selesai begitu. Ya, dan saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi ini ijma sudah terjadi kemudian bla 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 lah banyak sekali dalail di belakangnya itu. Nah, nanti malah ijmanya siapa? Lah orang yang ngomong ijmanya siapa kan berarti nggak paham tentang ijma itu apa begitu. Ya. Kemudian minta tes DNA, dia kesalahannya dua, dia tidak tahu bagaimana syariat itu menetapkan nasab. Yang kedua dia juga tidak tahu bahwa DNA itu tidak bisa menetapkan keturunan yang jauh begitu. Oh iya tapi kan DNA itu bisa memastikan bahwa seseorang itu bukan keturunan sesuatu. Iya apabila sampelnya 100%. Begitu. Apakah sampelnya 100%? Kan tidak. Jadi bagaimana kita mau mengkotikan sesuatu berdasarkan sesuatu yang zonni. Jadi pada akhirnya tatkala mereka itu ngomong-ngomong seperti itu hanya menunjukkan kebutaan saja sebagaimana disebutkan oleh Abuya ini ya, menunjukkan kejahilan. Nu lolong ngajak diskusi. Ya. Ayo cenah Buya orang diskusi. Cek nu lolong teh. Diskusi naon jang? Panon poe teh aya eueuh di sunat teh beurang. Ya. Alah euy. Alah euy tong ngajak diskusi ka Buya keur waktu ti beurang kieu euy. Alah leneng ieu Buya ieu. Leneng Buya. Da Buya mah tadina ge tukang gelut euy. Nah ini betul ya, malah puyeng sama kitanya itu. Puyeng sama kitanya dalam pengertian begini, kalau misalkan kita mau menjelaskan kepada orang yang membatalkan nasabnya Ba'alwi, kita itu harus ngajarin dia mantik, harus ngajarin dia usul fikih, harus ngajarin dia fikih tentang nasab. Kemudian kalau dia itu sudah terkena subhat DNA, kita itu harus mengajarkan lagi bagaimana perkataan para ahli mengenai menyambungkan nasab jauh dengan DNA. Kemudian kalau misalkan dia itu nanti minta kitab sezaman, kita juga harus menjelaskan itu. Susah begitu. Ini perkara-perkara yang memang sudah amat sangat jelas. Sehingga orang yang mengajak ribut di dalam masalah itu, ngajak rame, itu mah udah membedakan saja, udah polarisasi ya, itu udah beda lah, udah orang nggak mau ngaji begitu, selesai. Buya mah jawara, tukang gelut, atau orang Mahmud atau ya orang Mahmud gitu. Jadi Buya mah, aduh, kan itu getek sebenarnya mah, hayang ngadagor Buya mah getek. Hayang diskusi atau hayang ngajak, nah, diskusi panon poe aya jeung eueuh mah atuh da kitu, tah sakitu teh siga kitu. Nah itu emang suka kesal juga ya, naon bahasanya itu ya, kesal. Jadi untung kalau saya tuh dulu itu sering juga berantem, suka. Cuman kalau sekarang itu saya memposisikan diri tidak tidak memakai jalan itulah ya, buat apa? Kalau misalkan tarung 1 lawan 1, saya itu beberapa kali melaksanakannya itu ya, beberapa kali, nggak cuma sekali 2 kali. Dikeroyok sama 20 orang juga pernah. Soalnya kalau diajak lawan 1 lawan 1 itu ya begitulah, makanya mereka keroyokan. Ya, itu orang-orang juga pada tahu tuh. Dalam pengertian ini bukan hoax ya, bukan bohong. Nah itu jadi bikin kesel begitu, bikin kesel orang-orang udah nggak ngaji, udah nggak tahu agama, malah ngajak sama orang yang alim, yang orang memang kesehariannya itu taklim, kesehariannya itu belajar begitu. Malah ngajak diskusi tentang perkara-perkara yang memang sudah jelas. Kan sebel akhirnya. Nasab Ba'alawi teh eta teh para habaib teh eta dzurriyyah Nabi gecaang. Udah jelas. Kadar aya anu teu solehna upamana tukang mabok kata da jelema sarua jelema. Ajengan ge kan loba anu nipu geuningan. Ya gitu kan, geus disebut ustad loba anu nipu gitu kan. Heuh jelema mahalul khotawan sia sikapi we ku urang. Ya, nasehatan ku urang dasarua para habaib teu kebal ku hukum, teu hukum syara keuna, hukum negara keuna, teu kebal ku hukum. Bisa aya anu nyimpang nasehatan ku urang.
Ya, kalawan cara nu hade nganasehatan urang. Amar ma'ruf jalankeun terus. Mesingkah baib ge dijalankeun ku urang terus. Gitu. Ya, gitu. Lain derak-derak dicacar jeung akar-akarna maneh Nah mah. itu betul. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu kesalahan ya, itu kan berhenti pada kesalahan itu. Ini juga sering dikatakan sekarang sama pendukung-pendukungnya KDM itu. Ngapain ngaji dalam-dalam, ngapain belajar agama jauh-jauh begitu. Kalau misalkan kelakuan tidak sama dengan apa yang dipelajari. Itu dua perkara yang berbeda kan. Jadi kita itu harus ingat, kita itu memiliki yang namanya mizan. Mizan itu atau hisab itu adalah perkara ghaib yang wajib untuk diimani karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan hal itu sampai had mutawatir. Nah maka di situ kebaikan dan keburukan itu berhenti saat kebaikan itu berhenti dan saat keburukan itu berhenti. Makanya kita itu memiliki konsep amal jariah begitu ya, supaya amalan itu tidak berhenti begitu, supaya kebaikannya tidak berhenti. Jadi kenapa tatkala Allah Subhanahu wa taala itu misalkan ya, kita lihat nih ada orang judi dari jam 8 sampai jam 10 misalkan judi. Itu kan di situ saja sudah berhenti dosanya itu. Ya, itu nanti ada kepanjangan dari permasalahan itu, misalkan dia menunda taubat atau lain sebagainya. Cuman kan intinya saja dulu bahwa kalau dia itu dari jam 8 sampai jam 10 judi, ya itu sudah berhenti jam 10 tatkala dia itu sudah bangun dari tempat judinya. Itu sudah diangkat, malaikat udah nggak nulis dosa lagi, dosa judi itu udah nggak angkat lagi. Balik ke rumah dia belum sholat isya, kemudian dia sholat isya, dia dituliskan pahala sholat isya begitu. Kenapa kita itu kalau misalkan melihat mukimat mengatakan bahwa ada sebagian dari habaib yang kelakuannya itu demikian dan demikian, yang mana itu pun masih mukhtalafun fih ya. Kalau misalkan kita dalam pengertian ada habaib yang dawir begitu dan lain sebagainya, loh itu kan bahasa dawir itu bahasa dari orang yang melihatnya seperti itu. Ya, kalau yang tidak melihatnya seperti itu ya tidak melihat seperti itu. Tapi oke lah kita katakan demikian begitu. Kita kasih contoh yang lebih parah lagi misalkan sampai mabuk begitu ya dan lain sebagainya. Itu kan berhenti di situ. Kenapa harus memutuskan seseorang dari nasabnya? Tadi ya katanya Ustadz juga banyak yang seperti itu. Iya, memang betul yang namanya kelakuan itu dia berbeda dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dan itu jangan sampai heran loh, kok Ustadz apa maksudnya itu? Ilmu beda dengan amal. Beda, sesuatu itu disebut beda apabila sesuatu ini bisa ada, tapi sesuatu yang lain ini tidak ada. Berarti dua perkara ini berbeda begitu. Bisa nggak ada ilmu tanpa amal? Bisa tuh. Ya, bisa ya, orang belajar cuma dia nggak ngamalin apa yang dia pelajari. Itu jangankan kita lihat misalkan kepada ulama-ulama terdahulu, itu banyak sekali mereka itu yang mengajarkan saum, mengajarkan saum sunnah, mengajarkan rukun dan syaratnya saum dan yang membatalkannya saum sunnah itu fadilahnya apa saja. Tetapi mereka itu tidak melaksanakan saum sunnah karena kesibukannya mengajar. Banyak yang seperti itu. Itu kan tahu ilmu nggak ada amal. Jadi ilmu itu satu hal, amal itu hal yang lain. Nah makanya suka dibahas di dalam kitab-kitab ilmu itu mana yang lebih berbahaya, apakah orang yang terlihat soleh tapi dia bodoh, atau orang yang alim tapi dia itu memang tidak nampak kesolehannya, tidak terlihat. Nah itu suka diperdebatkan dan yang menang itu yang alim. Nah ini harus dibicarakan. Kalau orang-orang pesantren udah nggak bakalan kaget sama perkataan-perkataan seperti itu kalau orang-orang pesantren. Cuman ini orang-orang yang nggak pesantren tiba-tiba masuk ikut nimbrung pada permasalahan yang sudah tetap di dalam agama, ini akhirnya jadi berantakan. Kan? Ayo dadak-dadak ngajak diskusi deh ka Buya. Aduh, getek Buya mbak euy. Getek. Ingat. Nah ya, ini yang saya reaksi itu yang ini karena saya akan tadi sebagaimana yang di awal, kalau kamu itu termasuk orang yang awam yang tidak memiliki waktu yang khusus untuk belajar, tidak memiliki waktu yang khusus untuk menelaah ilmu, maka ikutilah orang-orang seperti Abuya ini, yang mana beliau itu tidak mau masuk ke dalam ranah yang sekiranya di dalamnya itu ada keributan. Karena yang namanya ustadz, yang namanya alim, itu tugas pokoknya itu apa? Tugas pokoknya itu untuk menjaga akidah, untuk menjaga amal, untuk menjaga hatinya orang-orang yang mengikuti mereka begitu. Itu intinya ya, pokok dari apa yang mereka utarakan.
pokok dari apa yang harus mereka jaga. Nah, bukan malah pergi ke sana kemari untuk menghasut yang tidak ada manfaatnya. Ini apa orang-orang yang menafikan nasabnya Ba'alwi itu sudah selesai fardu ainnya di dalam mempelajari ilmu? Apakah mereka itu sudah selesai tauhidnya? Lawang ketuanya PWILS aja si Abbas Buntet itu saya tantangin akidahnya nggak keluar-keluar kok begitu. Tapi dengan gayanya menyebutkan ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Itu akhir zaman sudah. Ini apa namanya fitnah yang berkepanjangan yang tidak henti-henti, dan nanti akan kita lihat sebetulnya ada persambungan ya. Ada apa namanya ada alasan kenapa si pemuncul bab nasab ini asalnya dari Banten, yang mana itu dulunya kan Jawa Barat. Kemudian si Guru Gembul Jawa Barat juga. Kemudian sekarang Sunda Wiwitan mau muncul Jawa Barat juga. Kemudian banyak sekali ini kenapa sampai Mama Gufron itu dari Jawa Barat. Ini akan kita lihat nanti ya persambungannya. Saya sedang mengumpulkan dulu datanya supaya ini menjadi terang benderang bagi kita semua, orang-orang yang memang sedari awal di dalam dirinya itu ingin adanya kebaikan, bukan hanya terbawa oleh arus begitu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya itu saya tidak mereaksi videonya Abuya yang berkata dengan penuh ilmu. Itu banyak di dalam YouTube, silahkan dicari sendiri. Cuman saya ingin mengatakan bahwa orang alim itu ilzam kepada orang awam. Orang alim itu tidak memiliki obligasi untuk menjelaskan dalil kepada orang-orang yang memang awam, apalagi orang-orang yang jahil begitu. Tidak memiliki obligasi itu. Ya kamu mau ikut silahkan, enggak ya apa-apa begitu. Dan pada video ini Abuya Muhyiddin ini menunjukkan sikap seperti itu. Demikian, semoga kita itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.